media pembelajaran. Di sini nama medianya adalah Rumah Apel Tina, dari singkatan Rumah APE Luspark Multiguna. Jadi Tina itu multiguna. Kenapa kami sampaikan multiguna? Karena ini nanti akan bisa dipakai di beberapa tema. Pekerjaan bisa menjadi toko. Kalau misalkan tempat wisata bisa menjadi loket. Kemudian di belakang ada pintu. Mohon maaf, sebenarnya tulisan Rumah Apel Tinanya di belakang Pak, di depan pintu, di atas pintu. Kemudian di sebelah sisi ini bisa untuk melempar bola. Ini adalah ring basketnya. Dan ini bola juga kami buat sendiri dari bahan goni yang kami warna. Jadi dindingnya ini terbuat dari goni yang kami warna. Ini bolanya juga, jadi ini bisa dilempar seperti itu. Kemudian atapnya terbuat dari ampas tebu yang kita warna juga. Ini ampas tebu, ini pom-pom. Kalau panjenengan tahu bunga kering pom-pom, daun kering, ada biji-bijian. Kenapa kami membawa banyak benda? Karena ini adalah luspat. Seperti di implementasi kurikulum Merdeka, media pembelajarannya salah satunya adalah menggunakan luspark, yaitu benda yang bisa dipisah, bisa disatukan kembali, bisa dimanipulasi, bisa digunakan anak sesuai terserah anak mau jadi apa. Nah di sini satu media beberapa fungsi, bisa untuk bisa untuk jati diri, bisa untuk nilai agama moral dan budi pekerti, bisa juga yang ketiga yaitu STEAM dan literasi. Jadi di sini sudah mencapai tiga elemen sudah masuk semuanya. Kenapa ini saya pasang begini? Ini fungsinya bisa berjalan zigzag. Anak-anak bisa berjalan zigzag. Atau lari juga bisa. Kemudian ini ada bunga kering, ini juga sebagian dari luspat. Kemudian ada memindah bola. Jadi nanti setelah sisa bisa ambil bola, kembali lagi menancapkan bendera. Dan bendera ini kita buat bermacam tingginya untuk mengenal tinggi rendah, panjang pendek di sini. Kemudian ini juga bisa sebagai sains. Kenapa? Bila ditutup semuanya, kemudian kita nyalakan, kita mengenalkan anak-anak tentang cahaya. Itu loh nak, cahaya. Nah, anak-anak bisa masuk di dalamnya karena ini kami buat besar. Kenapa? Karena benar-benar anak bisa mengeksplor alat ini. Bisa digunakan beberapa tema, bisa digunakan untuk sains. Nah, bunda ada di belakang, bunda ada di dalam. Nah, seperti ini. Mungkin bisa untuk sembunyi-sembunyinya juga bisa peta umpet. Nah, dari beberapa tema. Kemudian ini adalah ruang depan, bisa untuk bertamu. Nah, mengenalkan adab tamu. Pintu bisa kita gunakan praktek langsung, doa masuk dan keluar rumah. Bisa kita sudah masuk di nilai agama dan budi pekerti. Jati diri karakter antri, karena bermain harus antri. Itu bisa masuk di jati diri. Kemudian di literasi, atap kita beri tulisan atap. Dinding. Kemudian ini ada pengenalan angka, pengenalan huruf, dan di belakang ada pengenalan hijaiyah. Itu literasi sudah masuk. Kita bisa juga dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Roof, atap. Sakfun, atap. Babun, pintu. Door, bisa beberapa bahasa kita masukkan di sini. Jadi kenapa kita menggunakan banyak alat? Karena di kurikulum Merdeka kita harus menggunakan luspat, yaitu bagian yang terpisahkan, bisa dijadikan satu, bisa dimanipulasi, digunakan terserah anak mau jadi apa. Tinggal kita mengarahkan di temanya apa, dan anak mengeksplor alat ini sendiri. Begitu. Kemudian ada juga tadi yang kami sedikit menggunakan pabrikan. Kalau pabrikan mungkin meronce, tapi bisa juga meronce diganti dengan bahan alam juga.
Ini tadi center untuk ini kita gunakan alat yang ada di sekitar kita, biji-bijian untuk perkusi. Salatullah salamullah. Bisa anak-anak jadi. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf.